Menyakitkan itu adalah sakaratul maut. Siapapun orang yang paling takut itu adalah sakaratul maut. Tidak ada kejadian yang paling menyakitkan kecuali sakaratul maut. Maka di antaranya ada beberapa ulama yang mengajarkan kalau orang ingin ringan sakaratul maut, di antaranya tidak ada lain, banyakin untuk sholatnya, sholat awabin. Sholat awabin itu ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib sebelum masuk waktunya waktu sholat isya. Berapa rakaat awabin? Awabin 20 rakaat, banyak amat. Kalau kebanyakan ambil setengahnya saja, setengahnya itu berarti 10, bukan. Ambil setengahnya saja cukup 6 rakaat. 6 rakaat berarti 3 kali salat. Kalau nggak bisa 6 rakaat salat awabin, setelah ba'diyah maghrib lakukan minimal 2 rakaat dengan ketentuan setelah Fatihah di rakaat yang pertama baca qul-hunya 6 kali, kemudian falak binas sekali-sekali, dan kemudian rakaat yang nomor kedua baca qul-hunya 6 kali, tidak baca falak binas. Setelah itu salam dan kemudian berdoa. Doanya bagaimana? Doanya minta kepada Allah agar dijaga iman. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa qoblal mamati wa indal mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sholat ini disebutkan juga adalah sholat lihibdil iman, untuk menjaga keimanan. Bahkan kemarin sudah diajarkan, di antara yang bisa menjadikan sakaratul maut seseorang ringan itu tidak ada lain, di antaranya adalah perbanyak baca surat Waqiah. Minimal ketika malam kita bisa baca Waqiah menjelang tidur saja. Nggak bisa baca Waqiah menjelang tidur. Ba'da apa? Ba'da bangun tidur. Sebelum subuh baca Waqiah. Sebelum subuh ternyata kebablasan, kelewatan, maka baca Waqiah ba'da subuh. Terus kalau misalkan kagak bisa ba'da subuh baca Waqiah, kalau kagak bisa baca Waqiah ba'da subuh, ngopi'ah. Jadi kalau kagak bisa ba'da subuh baca Waqiah, ngopi'ah, sama ada si ahnya ujung-ujung. Kali disuruh baca Waqiah kira-kira apa? Alasannya kagak ada waktu, katanya waktu malam nggak bisa. Atau ada apa sebelum subuh. Waduh, itu juga kadang-kadang kagak bisa. Itu ba'da subuh kagak bisa juga. Emang kenapa? Lah baca Iqra aja kagak bisa. Baca Iqra kagak bisa, ya kagak bisa baca Waqiah. Nah, yang penting ba'da subuh jangan geletakan. Ba'da subuh jangan tiduran. Menggenggam masa depan itu lewatnya lewat, mampu melek menjaga untuk tidak tidur lagi ba'da subuh. Makanya ba'da subuh tuh bangunin teman-temannya, bangunin sahabat kiri kanannya. Ingin duit gak? Ingin duit gak? Duit. Jadi kalau ba'da subuh itu menjamin rezeki banyak, mampu menjamin rezeki berkah, masa depan sukses. Ini masa depan suram, kerjaannya habis subuh tidur mulu, yang ada bukan masa depan, cileh di mata, ngantuk mulu ngantuk. Tuh
Jadi ba'da subuh tuh kalau ingin kemudian menjamin sakaratul maut dalam keadaan ringan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku dalam sakaratul maut. Saat manusia ditiupan pertama, alam semesta ditiupan pertama luluh lantak, maka tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua, nanti diiringi dengan tiupan yang kedua. Kemudian di ayat 8 Allah lanjutkan, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Semua orang-orang kafir saat mereka dibangkitkan, manusia saat dibangkitkan, mereka celana-celinguk kiri kanan. Mereka sudah kemudian tidak tahu ada di mana, dan mereka digiringkan ke satu tempat yang dinamakan dengan padangnya padang mahsyar, ilal ardil mahsyar. Manusia dari zamannya zaman Nabi Adam, manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman sebelum terjadinya kiamat dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar Ain Mauqif, atau nama lainnya adalah Mauqif. Wahia ardun baydau qaun sopun lapiha aujun wala amtun wala alaiha rabwatun yahtafil insan waro'aha wala wahdatun yankhofidu anil a'yun fiha bal huwa so'idun wahidun basitun la tafawuta fihi yusakuna ilaihi jumawa. Padang mahsyar itu sifatannya adalah ardun baydau, yaitu tanah yang berwarna putih. Maksudnya tanah yang berwarna putih apa? Maksudnya adalah bumi yang baru, kehidupan yang baru. Belum ada kehidupan sebelumnya. Belum pernah manusia menginjakkan kaki di padang mahsyar sebelum hari itu. Kalau yang namanya di dunia, sekalipun katanya ada tempat yang jauh, yang indah, masih aja pernah diinjak sama orang. Kadang-kadang ada aja jejak-jejak langkah kaki orang yang sudah mendahului. Walaupun kita merasa menjadi pendaki gunung, seolah-olah menemukan spot yang paling indah, dan baru kita yang pertama. Hai guys, kita sudah sampai di air terjun guys, gitu kan? Padahal sebelum kita sudah ada orang yang mendahului. Tapi di padang mahsyar tidak ada orang yang bawa kamera kemudian bilang, hai guys, kita ada di padang mahsyar. Nggak ada yang begitu. Padang mahsyar itu dikatakan ardun baydau, tanah yang begitu putih, tidak ada orang yang pernah menginjaknya. Sebuah kehidupan baru ada di hadapan kita. Sebuah kehidupan baru, yaitu kumpul di padang mahsyar. Manusia oleh Allah digiring ke tempat tersebut, digiring ke Mauqif. Mereka berada di Mauqif, luar biasa, begitu mencekam, begitu menakutkan.
semua dalam keadaan kondisi telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Semua dalam keadaan memakai sepatu atau sendal yang mereknya begitu mahal dan tidak ada pernah di toko. Apa namanya? Merek sendalnya namanya Nyekerman. Merek sendalnya apa katanya? Nyekerman. Orang tidak ada yang memakai alas kaki, tidak ada yang memakai sehelai benang pun. Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah nanti manusia dalam kondisi di padang mahsyar mereka telanjang bulat? Jawab Nabi, manusia tidak akan pernah memakai sehelai benang pun nanti saat bangkit daripada kubur. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, bagaimana kami menutupi aurat kami? Berarti satu sama lain orang melihat kepada kita, satu sama lain orang memperhatikan kita. Jangan-jangan si Rizki bangun dari padang mahsyar bawa kamera. Bagaimana ya Rasul kami menutupi aurat? Betapa malunya kami nanti di padang mahsyar. Jawab Nabi, tidak ada orang yang peduli tentang itu. Tidak ada orang yang sibuk melihat orang lain. Saking kondisi padang mahsyar begitu mengerikan, saking kondisi padang mahsyar begitu menakutkan. Walaupun kondisi telanjang bulat, tidak ada orang yang yang fokus untuk melihat aurat orang lain, yang fokus untuk melihat auratnya seseorang, tidak ada. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang sibuk dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Orang sibuk dengan berupaya menyelamatkan dirinya sendiri. Anak tidak memikirkan orang tua. Orang tua tidak memikirkan anak, suami tidak memikirkan istri, istri tidak memikirkan suami. Bangkit sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan yang telah dilakukan di alam dunia. Makanya kalau memang mau nolong orang tua dari sekarang, tolongin orang tua. Kalau mau bantu orang tua dari sekarang, bantu orang tua. Kalau ada yang bertanya kepada santri, kenapa pada mondok di pondok pesantren, kenapa mondok di Miftahul Jannah? Jawabnya, aku ingin memerdekakan orang tua dari api neraka. Aku ingin memberikan mahkota kepada orang tua, mahkota di surganya Allah. Aku ingin membantu menghantarkan orang tua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang mau bantu ketika di dunia orang tua, dengan anaknya yang bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Setelah syafaat daripada Rasul, setelah syafaat daripada baginda Nabi, setelah syafaat daripada ulama-ulama kepada murid-muridnya, maka nanti diizinkan oleh Allah anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sehingga kelak nanti orang tua terselamatkan dari api nerakanya, masuk ke dalam surganya Allah, kemudian diselamatkan oleh anaknya. Saat anaknya akan masuk ke dalam surga, karena anaknya soleh dan soleha, nyantren, punya ilmu yang cukup, ahlinya ahli sholat, ahli ibadah. Saat diizinkan, diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga, apa dibilang anaknya? Ya Rob, aku tidak layak untuk masuk ke dalam surgamu sebelum orang tuaku kau terlebih dahulu masukkan ke dalam surga. Ya Rob,
aku memang berharap bisa masuk ke dalam surgamu, tetapi andaikan orang tuaku tidak ikut berserta dengan aku tidak pantas untuk memasuki surgamu. Maka izinkan aku membawa orang tuaku masuk ke dalam surgamu. Makanya jadilah anak-anak yang telah menjadi penolong orang tua terselamatkan daripada siksa api nerakanya Allah. Orang tua terselamatkan diri dari azab Allah yang pedih, sehingga bersama anaknya bisa masuk ke dalam surga. Siap bawa orang tua menuju surga? Siap membawa orang tua menuju surga? Siap? Hah? Benar. Kerjaan di dunia juga nyantren nyusahinmu. Orang tua mau penjemukan, Pak kirimin duren ya 1 dus, Pak kirimin Indomie ya 2 dus. Apa aja diminta. Orang tuanya bilang, Bi, saya mau penjemukan aja untuk nyiapin kardusnya doang. Itu 700 sampai 1 juta buat nengok bocah. Belum lagi nanti datang ke pesantren, jajan di koperasi lain, bayar hutang koperasi lain, ditambah kemudian apalagi biaya ini biaya itu, jajannya, masya Allah banyak benar. Orang mengukur kemampuan orang tua, jangan suka minta macam-macam. Ini meminta kardus harganya 700.000, itu kardus banyak apa? Kardus banyak amat itu 700.000. Nah kalau kardus 700.000, kira-kira di Ma'awin berapa kilo deh? Kardusnya doang 700.000. Astagfirullah, belum lagi isi kardusnya. Rehan. Padahal kan rehan itu baik. Rehan itu baik. Di TikTok juga rehan itu baik. Ini membaik bagaimana? Kerjaannya nyusahin orang tua. Jangan minta macam-macam. Yang penting orang tua datang juga syukur, alhamdulillah. Ditengok juga masih mending. Coba Mang Udin tuh gak pernah ditengok-tengok tuh sama Mang Rodi. Itu orang bersyukur. Jadi anak soleh tuh jangan selalu nyusahin orang, jangan selalu nyusahin orang tua. Wahia ardun baydau, tanah yang putih yang tidak pernah ada pendatang pun sebelumnya, yang tidak pernah ada orang yang pernah menghuninya. Qaun sok-sokun, dikatakan di samping warnanya putih, menghampar datar. Di sana tidak ada belokan, la fiha aujun, beda sama menuju jalan puncak, berliku-liku, berliuk-liuk, bikin mabuk perjalanan akhirat. Tidak ada yang berbelok-belok, tidak ada yang berliuk-liuk. Tuh perjalanan menuju masar ternyata datar, tidak berbelok-belok. Wala amtun, dan tidak ada tempat yang tinggi. Wala alaiha rahwatun yahtafil insan, tidak ada anak bukit untuk manusia bersembunyi di belakang. Bukan daerah perbukitan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya datar-datar saja. Wala wahdatun yang khafidu an ayuni biha, dan tidak ada jurang untuk merunduk dari penglihatan di sana. Akan tetapi yang ada adalah satu dataran yang terbentang luas, tidak berjarak, tanpa batas. Semua makhluk dikirim ke sana secara bergerombol-gerombol. Fihi yusakuna ilaihi zumar, orang dikirim
menuju padang mahsyar. Dipaksa diarahkan ke padang mahsyar, kumpul di satu tempat yang dinamakan mauqif. Wa maratibun nasi fil hasri mutafawitun, dan derajat manusia di padang mahsyar ternyata berbeda-beda. Perhatikan dalam sebuah hadis bahwa padang mahsyar digambarkan jaraknya matahari dari kepala kita, dari ubun-ubun kita itu cuma 1 mil. Mil dikatakan menurut orang Arab bahwa yang dinamakan mil itu seukuran alat untuk mencelak mata. Seukuran alat mencelak mata itu paling juga satu panjang telunjuk mil. Tetapi menurut pendapat lain bahwa yang dinamakan mil kalau ukurannya ukuran dunia itu adalah 1,6 kilo. 1,6 kilo itu ukurannya ukuran mil. Kalau ukuran milnya mil di dunia, coba kalau ukurannya nanti bahwasanya matahari jaraknya adalah 1 telunjuk, berarti bagaimana kondisi orang di sana? Jangankan 1 telunjuk kita, 1 jengkal saja matahari di padang mahsyar. Bayangkan sama kita, pantas orang di padang mahsyar mereka berpeluh, berkeringat, keringatnya ada yang sampai mata kakinya, keringatnya ada yang sampai betisnya, bahkan ada yang keringatnya sampai pundak, melebihi telinganya, melebihi tinggi badannya. Mereka berpeluh, berkeringat dengan keringat yang begitu hebat, melebihi tinggi badannya. Itu hadis Nabi yang mengatakan bahwa manusia di padang mahsyar kondisinya mereka berenang dalam keringatnya sendiri. Siapa yang alami? Kita yang nanti kelak akan alami. Makanya apa yang bisa menyelamatkan kita di alam barzah, apa yang bisa menyelamatkan kita nanti kelak di mana? Nanti kelak di mana? Di padang mahsyar. Maka lihat, dikatakan kata Syekh Imam Nawawi bahwasanya wa maratibun nas fil hasri mutafawitatun. Derajat manusia di padang mahsyar itu beragam. Mana di antaranya? Faminhum ar-raqibu wa huwa al-multaqi. Di antara mereka ada yang menaiki kendaraan. Wa minhum al-masi ala rijlihi. Di antara mereka ada yang kemudian naiknya naik apa? Di antara mereka ada pula orang yang bertakwa, al-muttaqi, wa minhum al-mashi. Di antara mereka ada yang berjalan kaki, wa huwa qalilul amal. Mereka adalah orang-orang yang sedikit amal. Wa minhum al-mashi ala wajhi. Di antara mereka ada orang yang berjalan dengan apanya? Berjalan dengan wajah. Nih, martabat orang di padang mahsyar kata Syekh Imam Nawawi berbeda-beda. Proses dari mahsyar kemudian diarahkan menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Sebab yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim itu bentangannya dari mauqif, dari padang mahsyar kemudian menuju surganya Allah. Orang ketika nanti ada di mahsyar derajatnya berbeda-beda. Di antara mereka ada orang-orang yang memang menaiki kendaraan. Siapa orang yang nanti kelak di padang mahsyar di mauqif, mereka akan naik kendaraan menuju surganya Allah. Jawabnya adalah
al-muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada yang lain, ada wa minhum al-masyi, di antaranya adalah ada orang yang berjalan ala rijli, di atas kakinya, wa huwa qalilul amal, dia orang yang sedikit amal. Di antara mereka wa minhumul masyi ala wajhi, ada orang yang berjalan dengan wajahnya, ada orang yang berjalan dengan mukanya. Siapa dia? Orang-orang kafir. Bagaimana nasib kita nanti kelak di akhirat? Apakah kita akan naik kendaraan? Apakah kita akan berjalan kaki? Ataukah kemudian berjalan dengan perut atau berjalan dengan wajahnya? Semuanya tergantung bagaimana amal-amalan. Summa yusrafun nas minal mauqifi ilal jannati awin nar wa yamuruna ala sirat. Kemudian manusia bergerak pindah dari tempat pemberhentian yang dinamakan mauqif tadi, yang dinamakan padang mahsyar tadi, menuju kemana? Mereka bergerak minal mauqif ilal jannati, menuju surga atau neraka, melewati jembatan Shiratal melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mereka yang tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka nasib mereka terpelanting, mereka jatuh ke dalam neraka jahanam. Terjatuh mereka dalam nerakanya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bisa selamat jembatan Shiratal Mustaqim. Syekh Imam Nawawi pernah berkata, jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tajam daripada pisaunya pisau cukur. Dikatakan lebih kecil daripada rambut yang dibelahnya. Dibelah berapa? Dibelah 7 katanya. Saking apanya? Saking kecilnya jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimana nasib kita? Tergantung bagaimana amalan-amalan ketika di dunia. Makanya dunia itu tempat bercocok tanam, tempat beramal, tempat untuk kita memulai untuk bisa panen. Panennya nanti di akhirat, bercocok tanamnya sekarang ketika di dunia. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam ketika di tempat bercocok tanam ketika di dunia. Itu panennya di mana? Panennya adalah kelak di akhirat. Maka jadi ahli ilmu itu harus punya niatan yang baik. Jadi ahli ilmu itu punya target pencapaian. Ngaji itu ingin apa? Ingin lebih banyak manfaat hidup buat orang lain. Sok coba, orang yang paling terbaik itu kata Nabi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa orang yang memang bisa lebih manfaat hidupnya buat orang lain? Jawabnya 1, sodakotin jariyatin. Orang yang sedekah jariyah, ahli sedekah, ahli wakaf dengan tanah, wakaf dengan bangunan. Jelas-jelas itu adalah orang yang hidupnya jauh lebih banyak manfaat buat orang lain. Tanahnya jadi masjid, tanahnya jadi pondok pesantren, tanahnya jadi madrasah, ada kegiatan taklim, ada kegiatan pengajian. Punya tanah 1000 meter, punya tanah 2000 meter, ya wakafin lah sekitar 100-200 meter buat perjalanan menuju akhirat. Toh ketika dibagikan semuanya untuk anak kagak ada yang bisa. Dibagiin 2000 meter buat anak ada 5 orang, tetap aja nggak ada yang kepikiran kali buat orang tua yang sudah wafat kita hadiahkan 100 meter.
kita hadiahkan 200 meter buat pondok pesantren, buat masjid. Nggak ada cerita. Kadang-kadang nggak ada niatan untuk itu. Makanya yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat adalah orang yang hidupnya banyak melakukan kebaikan, menebar kebaikan. Mana di antaranya? Sodakotin jariyatin, dengan sedekah jariah, dengan wakaf, hidup lebih manfaat buat orang banyak. Anfa'uhum linnas. Nomor kedua, siapa yang lebih manfaat untuk orang banyak? Jawabnya adalah ilmu yang manfaat. Sok coba perhatikan ilmu yang manfaat. Guru kita almarhum wa ajengan Ki Haji Khair Afandi, bagaimana beliau memiliki cita-cita ingin menciptakan 1000 pondok pesantren, bahkan 2000 pondok pesantren. Hari ini pondok pesantren yang tersebar cabang daripada Tasikmalaya, Masya Allah, lebih daripada 2000-3000-an. Cita-citanya sudah melebihi ekspektasinya. Dia berharap ingin punya 2000 pondok pesantren cabang, tapi yang tersebar malah lebih dari itu. Artinya kemanfaatan ilmu itu lebih menunjukkan seseorang manfaat untuk orang lainnya lebih banyak, manfaat untuk orang lain lebih banyak. Makanya jadi ahli ilmu, jadi santri, ingin bercita-cita lebih manfaat untuk orang banyak. Nah, berapa tuh? 2. Ketiga, orang yang hidupnya lebih banyak manfaat buat orang lain siapa? Jawabnya adalah waladin sholihin. Anak yang soleh mah insya Allah manfaat buat orang tuanya, manfaat buat saudaranya, manfaat buat lingkungan. Tuh orang yang soleh. Makanya idza mata ibnu Adam in qata'a amalu, anak Adam meninggal dunia terputus amalnya, kecuali siapa? Kecuali yang 3 ini. Sedekah jariah tadi, ilmu yang manfaat, anak yang soleh, itu yang tersisa, yang walaupun seseorang meninggal dunia tetap mengalir pahalanya. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'id. Di padang mahsyar umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dibagi alias terdiri daripada 7 golongan orang. Siapa 7 golongan orang nanti kelak di padang mahsyar? Kata Imam Nawawi, dari umatnya Muhammad itu yang mana? Dikatakan as-siddiquna wal alimuna wal budala'u wasyuhada'u wal hujjaju wal muti'una wal asuna. Nih, umatnya Nabi kelak di padang mahsyar ada 7 golongan. Yang pertama golongan as-siddiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, kelompok orang benar, orang jujur. Nomor kedua, kelompok al-alimuna, kelompok para ulama. Para ulama kagak ngumpul sama kita. Para ulama kelasnya berbeda. Mereka berkumpul dengan kelompok para alimun, para ulama. Wal budala'u, dan kemudian ada yang kelompok ketiga al-budala, yaitu wali-wali abdal. Wali-wali abdal yang boleh dikatakan katanya ada 40 penjaganya, penjaga dunia, penjaganya, penyeimbang alam semesta, namanya wali abdal. Jumlahnya ada 40.
satu orang wali abdal wafat, maka akan digantikan dengan wali berikutnya. Satu lagi wafat, maka digantikan dengan wali yang berikutnya. Maka ketika satu wali wafat dari kalangan wali abdal, maka akan digantikan dengan Allah dengan yang lain, sehingga genap tetap ada 40 orang, tidak akan pernah berkurang wali abdal. Wasyuhada'u, dan orang-orang syahid. Kemudian wal hujjaj, orang-orang yang pernah melakukan ibadah haji. Wal muti'un, orang-orang yang taat. Wal asun, 7 adalah orang-orang pendosa. Ini kira-kira kita ngumpul dengan kelompok yang mana? Hah? Kita kumpul dengan kelompok yang mana? Masuk nggak kira-kira sama siddiqun, orang-orang yang jujur? Kita ngumpul nggak sama orang-orang yang jujur? Bangun. Ngumpul nggak kita sama orang-orang yang jujur? Hah? Boro-boro bisa ngumpul sama orang-orang jujur. Wong kerjaannya jadi santri, ngebohongin orang tua, ngebohongin mulu pengurus, ngebohongin mulu petugas koperasi. Awas, jangan terbiasa menjadi pembohong. Ujung-ujungnya kamu dicap menjadi kadzabun, orang-orang pendusta, orang-orang pembohong. Karena dari kecilnya biasa berbohong. Karena dari kecilnya biasa berbohong. Kelompok alimun, para ulama masuk. Mudah-mudahan para santri ada cikal bakal ngumpul bersama dengan kelompok para ulama. Kira-kira wal budala masuk gak kelompok para wali abdal? Kayaknya para wali abdal maka gak masuk, paling juga masuk wali santri. Wali abdal maka gak masuk. Kalau walinya wali santri mungkin bisa. Wasuhada, kumpul sama orang-orang yang mati syahid. Nggak tahu. Karena memang kita nggak ikut turun ke medan perang. Makanya kalau pengen matinya mati syahid, sering-sering ke BTN Keranggan Permai. Itu arah ke pemakaman Pondok Ranggon, sebelah kiri ada namanya Masjid Asy-Syuhada. Insya Allah kalau mati di situ syuhada itu. Mati syahid berjuang di jalan Allah. Wal hujjaj. Kebagian nggak naik haji? Kebagian nggak naik haji? Abi aja yang daftar 2013 sampai sekarang belum berangkat. Itu kemarin di Haji Pintar adik klik berangkat tahun berapa? Kirain mau tahun 2023. Gara-gara keselang Covid 2 tahun kemarin apa coba? Pas diklik 2030. Astagfirullah. 2030 umur kita udah kayak gimana? Itu yang daftar 2013. Lah kamu daftar tahun berapa? Hah? Daftar tahun berapa? Kira-kira berangkatnya mau kapan? Aduh, Masya Allah. Ya paling tidak mudah-mudahan kita dikumpulkan wal muti'un dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan sampai wal asun dikumpulkan dengan orang-orang yang asyik, dengan orang-orang yang durhaka. Asin atau asun, orang-orang yang durhaka. Maka lihat dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi, fasiddiqun yamuruna ala sirati kal barqi. Adapun siddiqun, orang-orang yang jujur, mereka berjalan di atas siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar secepat kilat menjembat siratal mustaqim, kagak pakai jalan kaki, cukup secepat kilat dia apa? Dia menyeberangi siratal mustaqim. Kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Terus kalau ulama bagaimana? Wal alimuna karihil asib. Dikatakan kata Syekh Imam Nawawi bahwasanya ulama itu berjalan menjembat siratal mustaqim karihil asib seperti angin bertiup kencang. Tuh ulama
ngejembat siratal mustaqim itu seperti angin yang bertiup kencang. Wal budolau katoiri pisaatin yasiratin, sedangkan para wali abdal berjalan seperti burung. Kalau berjalan seperti burung masalah, berarti terbang. Para ulama itu dikatakan tadi mereka berjalan seperti angin bertiup kencang. Kalau wali-wali abdal mereka berjalan ternyata seperti apa? Seperti burung. Mereka seperti burung yang terbang dalam waktu yang singkat. Siapa lagi? Wasyuhada kal farosis sabik yamuruna fi nisfin hari. Dikatakan para orang-orang yang syahid berjalan laksana kudanya, kuda balap. Mereka berjalan setengah hari. Itu saking memang balapannya kencang, kuda yang dipacunya begitu cepat. Dia ternyata berjalan setengah hari. Terus wal hujjaj yamuruna fi yaumin kamilin, sedangkan orang-orang yang haji, orang-orang yang pernah melakukan ibadah haji, mereka berjalan menuju siratal mustaqim, menuju surga. Yamuruna fi yaumin kamilin, berjalan satu hari penuh. Perjalanannya satu hari penuh. Orang yang apa tadi? Orang yang tadi di awal siapa? Orang yang mati syahid saja, perjalanan di padang pasarnya, perjalanan jembatan siratal mustaqimnya setengah hari. Orang yang haji, perjalanan kemudian jembatan siratal mustaqimnya adalah satu hari. Itu bagaimana orang-orang yang apa? Orang-orang yang taat kepada Allah. Wal mutiuna fi syahrin, orang-orang yang taat kepada Allah, perjalanan di padang masarnya 1 bulan. Perjalanan untuk jembat siratal mustaqimnya 1 bulan. Masya Allah, lama amat. Wal asuna, sedangkan orang-orang pendosa, yad'una aqdamahum ala sirat, orang-orang pendosa mereka memberikan beban di punggung mereka ada beban. Ala sirati wa auzarakum ala durihim fayamburuna fataksidunaru jahannam. Orang-orang pendosa itu dikatakan di sini mereka orang-orang yang pendosa, yang suka bermaksiat, menapakkan telapak kakinya di atas sirat. Yad'una aqdamakum ala sirat, telapak kakinya ada menginjak di atas siratal mustaqim. Wa auzaruhum ala duhurihi, sementara dosa-dosa mereka membebani di punggung-punggungnya. Fayaqburuna fataksidunaru jahannama ihraqahum, dikatakan kemudian mereka menjemberangi jembatan itu, lalu ketika api neraka jahanam hendak membakar tubuhnya, api neraka melihat cahaya iman terpancar daripada hatinya. Kemudian api itu berkata, jalanlah terus wahai orang mukmin, karena cahaya imanmu dapat memusnahkan api neraka yang menjilat-jilat. Keterangan ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Al-Hamdani. Jadi menurut Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Syu'bul Iman ini, orang nanti kelak di akhirat mereka di padang mahsyar lewat jembatan siratal mustaqim, berbeda-beda amalan, berbeda-beda kedudukan, berbeda-beda amalan, maka berbeda-beda ihwal bagaimana cara menjembat siratal mustaqim.
Cuma ada kabar berita gembira dari baginda Nabi bahwa nanti di padang mahsyar sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang kelak di akhirat yang akan mendapatkan naungan daripada Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka 7 golongan orang dari umatnya Rasul, mereka akan mendapatkan naungan yang istimewa. Saat orang berenang dengan keringatnya sendiri, saat orang berenang dengan peluknya sendiri, orang-orang yang 7 tadi mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu an-nadim, Nadim berkata, wal qadari bipatidal, bacaan qadar dengan dipat jam dibaca patah dalnya. Wa qauluhu tahsamu, jadi bahasanya bukan tuhsamu, tahsamu min babi taiba yang abu, asalnya dari babnya bab taiba yang abu, fa'ilaya alu alimaya lamu. Apa maksudnya? Tahjalu, yakni merasa malu. Jadi yang dimaksud tahsamu itu adalah orang merasa malu. Watastahi, malu kepada Allah, izin kepada Allah. Kenapa sebabnya? Minal ibtidohi indal aradi alal malikil jabar, malu diperlihatkan kejelekan-kejelekan ketika diperiksa oleh Allah, oleh Maharaja yang maha perkasa. Kata orang mah orang soleh, kata orang mah orang baik. Namanya juga santri, kayaknya orang baik. Namanya juga santri, kayaknya orang soleh. Ternyata banyak kelakuan jeleknya. Pakainya si udeng-udeng, pakai sorban di kepala, pakai sorban di kepala, pakai selendang sampai nyengser ke tanah. Bawaannya pakai jubah, dikira orang alim, orang soleh, padahal tukang maksiat. Allahu Akbar. Kita dikenal sama orang sebagai orang baik, tapi kenyataannya di akhirat dipermalukan, banyak dosa, banyak maksiat. Wa makna qaulihi fihi al-khalaiqu tahsyamu, makna perkataan Najim fihi al-khalaiqu tahsyamu, pada waktu itu makhluk semuanya tahsyamu, mereka dalam kondisi lelah, dalam kondisi malu, harga dirinya hilang, ketahuan boroknya. Ai kullu ahadin yastagilu bihalihi, setiap manusia mereka sibuk dengan kondisinya masing-masing. Fil mahsyari, di padang mahsyar, tidak pernah ada yang ingat orang tuanya, tidak pernah ada yang ingat anaknya. Maka wayas tabikun nas kal jarodi al muntasiri fil ardi, dikatakan manusia bercampur aduk laksana belalang yang bertebaran di muka bumi, bertebaran di muka bumi. Wayam suru al-ahimma ba'dukum ba'don, dikatakan bahwasanya mereka saling kenal satu sama lain, tapi mereka tidak saling berbicara. Kenal, tapi kagak ngomong. Saking apa? Saking takutnya, saking ngerinya nanti di padang mahsyar. Tidak saling berkata-kata. Wala yatakallamuna wa hum khuffatun uratun musyatun, mereka di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, berjalan kaki, alias pakai merek sendal, nyeker met. Qala Rasul, bahkan Nabi bersabda, yub'asun nas kupatan urotan gurla,
manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berhitan, alias dalam kondisi masih kocoknya, masih belum disunat. Sebab balik lagi, qad aljamahumul araku wa balaghu suhumal adat. Tidak dihitan, sungguh mereka dipasangkan tonggak kayu hingga mencapai kuping telinga mereka. Mereka kemudian disuguhkan dengan apa? Disuguhkan dengan adanya arak, dengan adanya keringat, bukan kayu. Menurut sebagian pendapat bahwa kayu ataupun keringat itu sampai di telinga mereka. Pantas ketika nanti di padang masa orang berenang dalam keringatnya sendiri. Pamakna hupatan ae goero labisi. Hupatan itu tidak memakai sendal. Goero labisan nial, tidak memakai sendal. Wa makna urotan itu maknanya adalah yakni tanpa penutup, artinya tidak memakai pakaian. Goero masturina, wa makna gulan, maksud gulan adalah ay goero mahtunin, yang belum dihitan, yang belum disunat. Itulah ihwal kondisi orang nanti kelak di padang mahsyar, kondisi seseorang nanti kelak saat mereka nanti dibangkitkan akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga mudah-mudahan kita selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita para santri sekalian insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, telah bisa mendorong, bisa membawa orang tua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Robin Pan.